yang sudah berjalan secara real, kalau kaitannya dengan misalnya teknologi informasi berbasis digital, harus jujur saya katakan kalau kita berbicara mengenai ormas, gitu ya, ormas besar, gitu misalnya, mulai dari NU, Muhammadiyah, Persis, dan yang lain-lain, saya kira peran NU lebih bagus ya dibanding yang lain. NU online sampai saat ini masih menjadi sistem informasi yang dimiliki oleh ormas, saya kira masih yang terbaik. Tetapi kan kita tidak puas dengan itu. Karena apa? Kalau kita berbicara persoalan yang berhubungan dengan informasi berbasis digital, itu kan sekarang tidak lagi berorientasi apakah itu dimiliki organisasi besar ataupun dia dimiliki oleh organisasi kecil, bahkan oleh perorangan. Sekelompok orang pun bisa mengalahkan organisasi besar. Karena apa? Hoax itu kalau efektif, dia itu geraknya itu deret ukur. Sementara untuk mengkonfirmasi bahwa itu tidak hoax, selama ini bergerak menurut deret hitung. Jadi antara deret hitung dengan deret ukur bisa dibayangkan. Jadi begitu cepatnya hoax itu menyebar dan begitu lambatnya kita mengklarifikasi. Jadi di situ masalahnya. Oleh karena itu kita tidak boleh berbangga karena misalnya bahwa NU sudah mempunyai sistem informasi yang lebih baik dari ormas-ormas yang lain, misalnya seperti itu. Kita tidak boleh berbangga itu. Tapi kita harus terus mengejar bagaimana di masa saat ini, masa post-truth ya, masa banjir informasi ini bisa datang dari mana-mana, bisa datang dari luar negeri, bisa datang dari dalam negeri, kita nggak tahu. Orang yang memusuhi kita itu bisa saja dia ada di Malaysia, bisa jadi ada di Rusia, ada di mana-mana, dan itu bisa menyerang kita. Dan kalau kita tidak mempersiapkan dengan SDM-SDM yang mumpuni, yang bagus, menyiapkan konten-konten yang bagus, agar misalnya contoh konkret seperti tadi, Islam Wasatiyah gitu ya, atau Islam Nusantara itu, yang selama ini sangat bagus, itu bisa diperkenalkan kepada generasi muda dengan baik, saya kira itu akan sangat menguntungkan ya buat kita sebagai bangsa, bukan hanya buat NU. Karena saya kira saat ini jalannya negara dengan jalannya Nahdlatul Ulama inline dalam konteks ideologi, dalam konteks bagaimana membangun kebangsaan, bagaimana membangun hubungan antara agama dan kenegaraan, itu antara apa yang difahami oleh NU dan yang difahami oleh negara itu inline, satu ide gitu kan. Tetapi kita tahu banyak sekali gagasan-gagasan yang lain. Gagasan yang lain apa? Mengenai negara ini. Jadi ketika NU menyatakan bahwa negara bangsa yang berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan sebagai final oleh kita dan oleh negara ini, oleh TNI, oleh polisi, oleh seluruh unsur negara, tapi juga banyak sekali gagasan-gagasan yang menyatakan bahwa saya tidak mau dengan NKRI, saya tidak mau dengan dengan Pancasila, bahwa Pancasila dan NKRI itu tauhid, misalnya seperti itu. Banyak gagasan-gagasan itu, dan ini adalah yang tantangan kita yang harus kita lawan. Dan karena ini adalah negeri demokrasi, kita tidak bisa melarang orang bergagasan. Negara demokrasi itu salah satu cirinya itu adalah kebebasan berpikir, dan negara demokrasi itu tidak boleh menghakimi pikiran. Dan negara demokrasi itu berada di atas hukum, dan orang dihukum ketika dia melakukan pelanggaran dalam bentuk tindakan-tindakan. Semuanya itu harus ditegakkan ke arah situ. Sehingga kalau orang bergagasan itu tidak boleh dilarang. Nah, disitulah sebenarnya kita mesti harus lebih banyak belajar bergagasan, belajar berargumentasi, dan seterusnya mengenai apa? Mengenai kenegaraan, mengenai kemasyarakatan, dan mengenai paham keagamaan. Berarti kalau HTI itu kan kemarin masih sekedar gagasan-gagasan. Ya, kalau HTI saya kira sudah tidak gagasan lagi. Kita tahu bahwa HTI sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian banyak menimbulkan masalah-masalah yang kemudian pihak polisi dan pihak pemerintah secara keseluruhan melihat itu sebagai sebuah pelanggaran. Satu contoh misalnya di dalam
ADART misalnya. ADART-nya seperti apa? Itu kan apa namanya salah satu hal yang mesti kita lihat, karena kalau kita sebagai ormas mendaftarkan diri apa namanya ke negara gitu ya, maka dia salah satunya itu harus mempunyai apa namanya ketaatan di dalam konteks berideologi negara kan gitu. Nah, kenyataannya setelah ditelisik antara bagaimana dia bergagasan dan bagaimana apa namanya tindakan di dalam konteks organisasi di dalam pendaftaran di Kemendagri misalnya, itu bertentangan. Jadi sebenarnya yang dilarang di HTI itu memang dia sebagai organisasi nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang HTI yang sampai sekarang masih tetap mempunyai pemikiran-pemikiran khilafah dan seterusnya misalnya, ya kita nggak bisa melarang. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita katakan tadi, demokrasi itu tidak boleh melarang orang berpikir. Dan nggak boleh menindak orang berpikir. Yang ditindak secara hukum itu ketika dia melakukan pelanggaran dalam bentuk tindakan.